Kemudian lagi alamat yang besar nantinya Al-Quran tidak ada lagi tulisannya, tinggal kertas. Ada nanti entah berapa abad yang kemudian. Dan akhirnya nanti Baitullah yang selalu padat. Manusia tawaf siang dan malam, akhirnya Baitullah nanti diroboh. Itu alamat yang kubra. Jadi tidak ada yang tahunya. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang tahu. Firman Allah, wallahu indahu ilmus sa'ah. Dan hanya pada Allah ilmu tentang terjadinya kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kajian kita hari ini ada beberapa perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Ikuti nantinya. Benarkah ini dirahasiakan Allah? Kalau menguraikan dapat saja, satu perkara itu biar setengah jam dapat menguraikan. Tapi tetap dirahasiakan oleh Allah. Coba perhatikan, saya sebutkan yang pertama, yang dirahasiakan Allah terjadinya kiamat. Tidak ada yang tahunya. Agar kita siap bekal kita untuk kiamat. Rasulullah pun tidak tahu. Mana dalilnya? Kata Jibril, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Nabi kita menjawab, tidaklah yang ditanya ini lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang bertanya ini Jibril, begitu jawaban Nabi. Tapi yang bertanya ada lagi orang lain. Arab Badawi, sama pertanyaan, beda jawaban Rasulullah. Kapan kiamat? Nabi kita beda jawabannya. Apa bekalmu untuk kiamat? Ini hebatnya Rasulullah. Pertanyaan sama, orangnya yang bertanya beda jawaban. Kalau dengan Jibril tidak pantas Rasulullah, apa bekalmu untuk kiamat? Jibril gak ada berdosa. Tapi kalau Arab Badawi tadi, apa bekalmu untuk kiamat? Nah begitu Rasulullah. Dia menjawab, cintaku akan Allah dan Rasulnya. Nabi kita bersabda, seseorang nanti beserta orang yang dicintainya. Jibril bertanya kepada Nabi yang kedua, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kandaku tentang tanda-tandanya. Nah di sini kalau kita kumpulkan tanda-tanda hari kiamat itu ada dua secara jumlah. Ada yang disebut alamat sogra dan ada yang alamat kubra. Alamat kecil, alamat besar. Kalau alamat kecil ini sudah banyak sekarang bermunculan. Cuma karena kecil kurang tahu masyarakat, kurang tahu kaum muslim. Karena kecil, antara lain dalam hadis itu banyaknya anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya. Itu sudah tanda hampirnya kiamat, alamat sugra. Marajalilanya minuman keras. Marajalilanya percabulan, perzinahan. Waktu tidak terasa. Ada saya baca dalam hadis di akhir zaman itu waktu ada terasa setahun bagaikan sehari. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan seminggu. Seminggu bagaikan sehari. Sehari bagaikan kita manit korek api. Nah sudah selesai. Tidak terasa. Apalagi alamat kubra. Alamatnya alamatnya kecil. Sedikitnya tinggal para ulama. Orang-orang beribadat banyak yang salah. Itu alamat yang kecil. Nah kalau alamat yang besar nanti kalau terjadi gempar. Belum ada lagi. Makanya alamat yang sugra, alamat yang kubra nantinya adalah terbitnya matahari di barat. Gempar manusia nanti. Alamat yang kubra lagi nantinya lahirnya Imam Mahdi. Datangnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian lagi keluarnya anak unta Nabi Saleh. Kemudian lagi alamat yang besar nantinya Al-Quran tidak ada lagi tulisannya, tinggal kertas. Masya Allah. Ada nanti entah berapa abad yang kemudian. Dan akhirnya nanti Baitullah yang selalu padat. Manusia tawaf siang dan malam, akhirnya Baitullah nanti diroboh. Itu alamat yang kubra. Jadi tidak ada yang tahunya. Kapan terjadinya? Hanya Allah yang tahu. Firman Allah, wallahu indahu ilmus sa'ah. Dan hanya pada Allah ilmu tentang terjadinya kiamat.
Yang kedua, dirahasiakan oleh Allah di bulan Ramadan terjadinya Lailatul Qadar. Sabulanan memang ada, tapi siapa yang mengatakan pasti tanggal berapa? Tidak ada. Umpamanya Imam Ghazali mengatakan tanggal 21 Manamuani, tahun dulu belum tentu lagi. Apa hikmahnya dirahasiakan? Supaya umat Islam tiap malam rajin ibadat. Kalau dipadahkan kayak seperti malam-malam yang lain, umpamanya malam Idul Fitri, nah tahu tanggal 1, malam yang baik. Malam Idul Adha, juga malam Nisfu, tahu tanggal 15. Kalau kayak dinto, Lailatul Qadar semalaman tuh aja, nah cangkal bener. Tapi kalau kan diberitahu setiap malam, nah rajin ibadat, ini hikmat. Jadi untuk umat ini dirahasiakan malam yang termulia setahunan. Tidak ada melebihi daripada itu. Malam apa saja melebihi, hanya ada tua, cuma dirahasiakan. Karena bagi 1000 bulan Al-Quran mengatakan jelas Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi ceritanya aku baca kitab seorang laki-laki yang bernama Sam'un Ghazi, ibadatnya 1000 bulan. Siang perang sabilillah, malam banyak mendirikan salat malam. Begitulah bulan ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke bulan, sampai mencapai 1000 bulan. Kalau kita hitung dengan tahun, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Setelah sampai beritanya kepada Nabi kita, ini umat yang dulu, bukan umat Nabi Muhammad, kaum Bani Israel. Nabi kita mengagumi, kayak itu umat yang dahulu. Mungkin beliau berpikir kayak apa umatku nanti kalau bertanding amal di hari kiamat. Sehingga ada kata-kata Rasulullah munajat kepada Tuhan, ya Rabbi ja'alta ummati aksaral umami a'mara wa aqalluha a'mala. Itu asbabnya. Jar Nabi, hai Tuhanku, Engkau jadikan umatku pendek-pendek umurnya dan sedikit amalnya. Kita jangankan amal 1000 bulan, kadang-kadang umur kadang mencapai 1000 bulan. Nah, dengan adanya munajat Nabi mengadu kepada Allah, Allah lebihkan ada umat Muhammad satu malam dalam setahun Lailatul Qadar yang menempati ibadat 1000 bulan. Sekurang-kurangnya dalam kitab itu anjuran menghidupkan Lailatul Qadar itu sembahyang berjamaah Isya dan subuh sekurang-kurangnya, dan sepenuhnya adalah berjaga semalaman. Itu orang yang dahulu ada yang sampai semalamanan menghidupkan Lailatul Qadar. Itu untuk umat. Tapi kalau untuk Rasulullah ada lagi naharap pada Lailatul Qadar. Tapi khusus ini saja. Untuk Rasulullah sekali seumur hidup, malam yang termulia adalah ketika beliau menjalani malam Mi'raj. Nah itu untuk Nabi. Ada dia lebih mulia untuk Rasulullah daripada itu. Untuk umat Lailatul Qadar. Nah tetap dirahasiakan. Rasulullah menyuruh inta-inta 21 malam yang ganjil. Itu supaya kita bergiat. Namun tidak ada kepastiannya. Bisa berpindah-pindah malam-malamnya itu. Nah itu dirahasiakan. Sudah tadi. Agar kita rajin tiap malam. Yang ketiga, dirahasiakan oleh Allah doa mustajab hari Jumat. Ada saatnya mustajab. Bila pas nengin tuh Jibril pernah datang kepada Nabi kita membawa cermin bersih, ada bintik hitam. Apa ini ya? Kata Nabi kita, ini adalah bersih. Hari yang mulia hari Jumat, putih bagikan cermin. Ini yang bintik ini apa? Ini adalah saat doa yang mustajab. Bila pas karena di situ, nah apa ini minta dikabulkan oleh Allah. Karena dirahasiakan supaya dia rajin berdoa. Bang ulama menjelaskan, mengira-ngira juga ketika khatib naik mimbar. Ada yang mengatakan antara 2 khutbah. Ada yang mengatakan ketika turun di mimbar kami harap. Ada yang mengatakan Imam Nawawi yang lebih kuat lagi disangkakan sesudah salat asar di hari Jumat. Namun kesimpulannya tetap dirahasiakan. Supaya kita banyak-banyak menadahkan tangan berdoa. Di waktu berpuasa ini ada doa yang mustajab. Ketika hampir berbuka. Tiap saat itu. Ya Rasulullah, lissaimi da'watun mustajabatun inda iftari. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang mustajab ketika hampir berbuka. Nah, jadi doa kita itu makbul. Nah kadang-kadang dia memilih waktu-waktunya. Kadang-kadang memilih tempat-tempatnya. Dan kadang-kadang orangnya yang berdoa yang dikasihi Allah. Jadi kalau waktu-waktunya sesudah sembahyang fardu lebih mustajab daripada sesudah sembahyang sunnah. Sepertiga malam yang akhir. Ketika hampir berbuka puasa. Ketika permulaan turun hujan. Bertamunya pasukan Islam dengan kafir sama-sama takut akan perang sudah. Ya Allah, doanya mustajab. Nah itu waktu-waktunya tadi. Yang kedua kadang-kadang dia memilih tempat-tempatnya. Kalau di sekitar Masjidil Haram ini banyak. Di Multazam,
di belakang makam Ibrahim, di Hijr Ismail, di sumur Zam-Zam, di Maulid Nabi. Nah itu tempat-tempat yang mustajab. Di luar Makkah, di luar lagi di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kalau di Madinah, di Raudhah. Nah itu tempat-tempat yang mustajab. Nah ketiga apa? Orangnya yang berdoa yang dikasih Allah. Kalau Nabi berdoa makbul. Nah, jadi tadi ada doa yang mustajab pada hari Jumat itu dirahasiakan. Ada yang sama, ada yang diberitahu seperti disebutkan tadi, ada yang dirahasiakan. Yang keempat yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala, matinya seseorang tidak ada yang tahu. Ayo dokter mana kau madahan kita ini parahnya sihat badan karena apa-apa. Ayo kontor segala aja. Ya mabang padok. Bila aku nih mati tanggal berapa nah kadang kau. Tak ada yang tahunya. Supaya apa kita? Supaya kita persiapan bekal. Imam Ghazali menanyai muridnya, apa yang paling dekat? Berpikir muridnya mungkin kada dapat. Yang paling dekat adalah kematian. Ada kata-kata hikmat likulli syai'in qaribun lakinil mautu min zaka aqrabu. Tiap-tiap sesuatu dekat datangnya, tapi lebih dekat lagi datangnya maut. Saya sering memberikan pertanyaan singkat tapi padat, 6 macam. Tadi sudah dijawab. Apa yang paling dekat? Kematian. Apa yang paling jauh lawannya dekat? Rana ibadatan gak dijawab. Aku jawab akan yang paling jauh adalah diantar ke kubur. Kadang-kadang kembali lagi. Saya tanya apa yang paling berat? Ranai. Kada dapat jawab. Nah nyatakan janganlah. Bila kada dapat saya nyatakan ini di ilmu. Nah, yang paling berat adalah menerima amanah. Apa yang paling besar? Kada dapat jawab. Perhatikan. Yang paling besar hawa nafsu. Apa yang paling tajam? Lidah. Apa yang paling ringan? Meninggalkan sembahyang. Ranai aja kada sembahyang 10 tahun kada ada menyasa. Ranai aja kehilangan nang ayam saparanakan gegerunum. Nah itu buktinya. Nah jadi dirahasiakan oleh Allah datangnya kematian itu. Supaya apa kita? Rajin beribadat. Mungkin kada berumur ke esok lagi. Kapan lagi? Kemudian yang dirahasiakan oleh Allah juga di bumi mana kita berkubur? Ada tahu? Firman Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu seseorang di bumi mana dia mati. Ada aku baca kitab mbah lahir kita nih nah diceritakan oleh Jibril tanah. Jibril itu sealaman nih kadang alih aja. Sayap Jibril itu 600, jaka satu sayap tuh dibuka tak tutup dunia nih. Jadi anak tanahan di mana di Mesir banyak matinya ceritakan. Sapukan ke pusatnya, nah kayaknya di mana kita tanah kayak cuculitan di situ tuh kan ditabukan. Nah itu kan tahu. Ya mau kita berpasan mana aku mati aku tatai arwah bapak lah atau arwah oma tuh boleh aja bang. Cuma memastikan di situ kan aku berkubur kadang itu kada boleh. Ada yang tahunya. Dirahasiakan oleh Allah. Kemudian lagi dirahasiakan di antara wali itu ada yang dirahasiakan Allah. Ada wali itu orang lain tahu, dirinya tahu, Allah Ta'ala tahu. Ada lagi orang lain kada tahu, inya aja tahu, Allah Ta'ala itu nyatai sudah. Ada lagi diri aja kada tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Ini hikmat perjuangan, nah jangannya tahu mungkin putus sampai di situ, dirahasiakan. Nah jadi kebaikannya kepada kita itulah yang dirahasiakan itu. Jadi besar hikmatnya Allah merahasiakan itu. Nah demikianlah hal-hal yang perkara-perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.